Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Kartini dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM saya 10121040. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan pengampu dosen Bapak Budi Dejatmiko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi silabus dari bab 1 sampai 4. Yang bab 1 ada hamiyatu marifatul atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua ada atorik ila ma'rifatul atau cara menuju marifatul. Yang ketiga ada al-nawani atau film marifatul atau menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang keempat ada al-adilah al-mujadilah atau mengenal Allah, erat hubungannya dengan fitrah insan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mengenal Allah. Ada muqaddimah. Marifatul berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatul berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa pembuatnya dan untuk apa ia dibuat. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahmat dan Maha Rahim tidak akan membiarkan kita tergantung katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Lalu ada urgensi mengenal Allah Ta'ala. Yang pertama, karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-mudu atau pembahasan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob artinya yang empunya atau yang pemiliknya. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Yang kedua, pemahamannya dan mengetahui kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didukung kuwatut dalil yang kuat, atau dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama ada dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang di bawahnya. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacanya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta manusia. Yang kedua ada dalil akli atau akal atau logika. Dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab, akan semakin terbukti kebenarnya dengan dalil akli atau akal logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Lalu lanjut ada yang ketiga, karena marifatul atau mengetahui, mengenal dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan atas simar atau buah hasil pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa atau meningkatkan iman dan takwa. Yang pertama ada atuma atau mina atau ketenangan. Yang kedua ada al-amnu atau rasa aman. Yang ketiga ada al-huriyah atau kemerdekaan. Yang kelima ada al-barokat atau keberkahan. Yang kelima ada al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik. Nah, lalu ada bab yang kedua mengenai atorik atau ila marifatul atau cara menuju marifatul. Yang pertama ada menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan atau tidak mewujudkan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Bahkan selagi kita boleh nampak dengan mata kepala kita,
maka itu bukanlah Tuhan. Yang kedua, ada ayat kauliyah atau kauniyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatul. Yang ketiga, ada metode Islam dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau yang salah. Walau bagaimanapun dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta, akal mencapai pemikiran cukup terbatas, apalagi jika dicampurkan dengan anasir hawa nafsu dan jihan. Yang keempat, ada metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teologi dan ketuhanan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari serata dunia, tetapi tidak berlandaskan kepada metode yang sebenarnya. Kebanyakan berlandaskan dugaan-dugaan, sangka-sangkaan dari hawa nafsu. Pastinya metode tacamerba ini tidak akan sampai kepada natijah yang sebenarnya karena bayang-bayang khayalan tetap menyentuh pemikiran kita. Ada Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan air yang bersaingan dengan rupa-rupa yang berbeda seperti yang digambarkan oleh Hindu, Buddha, dan seumpamanya. Lalu ada ketiga, Al-Nawani atau fil ma'rifatullah, atau menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradhus atau syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradhus atau syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Lalu ada satu, maradus syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan atau kecintaan, sedangkan fitnah. Syahwat atau penyakit mengikuti syahwat adalah mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati nafsu yang keluar dari batasan syariat. Syahwat fitnah ini sesungguhnya juga telah menimpa orang-orang zaman dahulu dan telah menimbaskan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 69. Maradus syubhat. Syubhat artinya samar atau kabur atau tidak jelas penyakit syahwat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya sehingga terjadinya perkaraan ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkinan bahkan sesungguhnya penyakit ini menguasai sampai dan penyakit yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah al-haq. Karena kurangnya ilmu yang didapatkan sehingga membalikan seperti yang sehingga menimbulkan fitnah dari ketidaktahuan kita. Mengenai al-adillah ala wujudillah atau mengenal Allah erat hubungannya dengan fitrah insan. Mengenal Allah erat hubungannya dengan fitrah insan yang suci selaras dengan akal yang lurus. Bukti eksistensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya. Bukti eksistensi Allah dapat membuktikan dengan beberapa dalil, diantaranya dalil fitrah, dalil indra, dalil akli, dalil nauli, dan dalil sejarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dalil fitrah. Tiada yang menyimpang dari fitrah yang suci. Ini merupakan orang yang telah mengikuti bujuk rayu setan. Pengaruh setan mempengaruhi seseorang untuk mengikuti fitrahnya yang suci, mempengaruhi seseorang untuk mengikuti fitrahnya yang suci bahwa ia memiliki Tuhan pencipta dan sangat memerlukan pertolongan dalam kondisi terjepit dengan kedua tangannya tergenadah. Yang kedua ada dalil indra atau berbagai peristiwa yang terjadi di dalam alam ini bukan terjadi secara tiba-tiba, pasti ia akan yang menciptakan, demikian pula segala hal yang terdapat di atasnya, semua perpohonan, batu-batuan, manusia, dan langit. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau keterangan yang kurang lengkap.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.